Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Apa kabar pemirsa Unila TV? Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Mutu Unila bersama saya, Melia Riniarti. Acara ini dirancang untuk menyampaikan upaya yang dilakukan oleh Universitas Lampung dalam meningkatkan mutu Unila. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Priambodo MSc. Beliau adalah Kepala Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Lampung. Sudah tahu kan kira-kira apa yang akan kita bicarakan? Kita akan membicarakan tentang akreditasi internasional. Akreditasi internasional adalah sesuatu yang saat ini sedang digaung-gaungkan oleh Universitas Lampung. Saya juga yakin Anda semua pemirsa TV sudah mengetahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, Universitas Lampung telah mendapatkan beberapa predikat akreditasi internasional dari beberapa lembaga akreditasi internasional. Nah, lebih lanjutnya, kita akan langsung berbicara dengan narasumber kita hari ini yang alhamdulillah sudah hadir di studio Unila TV. Kita langsung saja menyapa Bapak Priambodo. Assalamualaikum Pak Priambodo. Waalaikumsalam Bu Melia. Sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Kayaknya masih kurang cocok saya panggil Bapak ya. Saya panggil Mas aja ya. Boleh, soalnya ini kelihatannya masih muda terima nih kasih, Mas Priambodo nih. Baik, Mas Priambodo, kalau sebelum kita ngobrol langsung tentang akreditasi internasional, boleh diceritakan dulu dong, sebetulnya apa sih tugas dari Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional? Atau agak panjang nih, ada singkatannya nggak sih pusat itu, Mas? Ya, biasanya disebut PANI begitu. Oh, PANI, ya. Bukan Fikri, PANI. Bukan PANI, Oke, baik. Ya. Jadi baik. tugas PANI ini apa nih, Mas? Jadi kalau mungkin boleh bercerita, PANI yang sekarang itu statusnya adalah pusat di LP3M begitu, sebelumnya dia adalah bidang. Jadi awalnya Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional itu adalah satu bidang di bawah Pusat Penjaminan Mutu. Jadi di tahun 2020 karena memang roadmap Unila begitu panjang untuk mencapai akreditasi internasional, akhirnya ada perombakan atau restrukturisasi di LP3M yang awalnya di bawah Pusat Penjaminan Mutu, sekarang dalam tanda kutip kami merdeka begitu untuk membentuk satu pusat baru begitu, menjadi Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional. Jadi kalau di Pusat Penjaminan Mutu lebih mengarah ke SPMI begitu, sedangkan di Pusat Akreditasi Nasional dan Internasional itu lebih ke SPME. SPME itu apa tuh? SPME itu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Oh, jadi makanya hubungannya dengan akreditasi karena yang menilai adalah eksternal gitu ya. Benar. Jadi Pusat Akreditasi ini akhirnya berkaitannya dengan lembaga akreditasi atau sertifikasi di luar Unila. Artinya bagaimana proses mutu secara internal yang sudah dilaksanakan oleh Unila itu dinilai oleh pihak eksternal. Dalam hal ini kalau di akreditasi kita punya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, kemudian untuk program studi selain BAN PT kita punya lembaga akreditasi mandiri dan ada beberapa lembaga sertifikasi yang lain. Misalnya ada lembaga ISO begitu. Jadi itu masih menjadi tugas kami untuk mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan itu. Nah, selain itu ada lembaga akreditasi internasional yang memang saat ini dalam tanda kutip begitu gaungnya lebih besar. Sehingga ini menjadi lebih menarik dan lebih punya tantangan tersendiri untuk program studi di Unila. Iya, karena mungkin kita secara nasional banyak program studi di Unila ini ya sudah mendapat sertifikasi akreditasinya ya Mas, ini sudah baik. Sehingga memang sudah saatnya mungkin kita menuju ke akreditasi internasional. Iya, benar, memang secara roadmap pengembangan artinya Unila itu terus memperbaiki diri untuk ya mendedikasikan karyanya tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Jadi memang based on rencana pembangunan jangka panjangnya, Unila ini sudah saatnya lah untuk punya kompetisi, punya competitiveness di tingkat internasional begitu. Oke. Nah, kalau latar belakangnya atau alasannya mengapa sih
Unila sendiri ingin begitu mendapatkan akreditasi internasional untuk program-program studinya? Itu gimana, Mas? Akreditasi internasional ini artinya adalah rekognisi, pengakuan dari dunia internasional bahwa kita sudah punya standar. Meskipun dalam tanda kutip kita kampusnya adalah lokal di Lampung saja, tetapi ketika standarnya sudah internasional, maka ya produk kita itu sudah layak, sudah patut untuk bersaing di tingkat global. Jadi salah satu upaya pengakuan itu, rekognisi itu kita dapatkan dari akreditasi internasional begitu. Jadi memang harapannya tentunya setelah kita mendapatkan akreditasi internasional ini kita bisa lebih mendunia, mungkin begitu juga ya, Mas ya. Betul. Termasuk juga untuk alumni kita begitu, alumni kita yang dari prodi-prodi yang terakreditasi internasional ini harapannya juga tidak hanya mampu berdaya saing lokal, nasional saja, tetapi dia juga sudah bisa menggempur. Jadi kita tidak hanya digempur oleh dunia internasional, tapi kita juga bisa go internasional begitu. Luar biasa sekali ya cita-cita di balik adanya akreditasi internasional ini. Jadi ini bukan hanya untuk akreditasi internasional ini bukan hanya urusannya dengan institusi, tetapi juga akan mampu membantu alumni-alumni untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik begitu ya. Nah, selanjutnya nih, Mas, apa saja apa saja program studi yang sudah mendapatkan akreditasi internasional di Unila ini? Baik, cukup banyak kita punya, Mbak Mel. Jadi program akreditasi internasional ini awalnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi FEB ini memulai akreditasi internasional dari lembaga ABES 21. Jadi ini satu lembaga yang basisnya ada di Jepang. Program studi pertama di Unila yang terakreditasi internasional dari ABES ini adalah Magister Manajemen. Habis itu setelah satu periode FEB melebarkan sayap begitu, jadi schoolnya, jadi fakultasnya secara internasional sudah terakreditasi. Jadi sekarang 11 program studi yang ada di FEB itu terakreditasi oleh ABES begitu. Kemudian kami dari arahan dari pimpinan begitu, kami coba untuk berdiskusi terkait dengan lembaga lain yang kita coba jajaki. Itu saat ini ada di MIPA, itu ada program studi S1 Kimia, itu sudah terakreditasi oleh The Royal Society of Chemistry. Jadi ini adalah satu lembaga akreditasi yang basisnya di Inggris dan menjadi ya semacam top of the topnya akreditasi di bidang kimia. Begitu. Jadi dia memang khusus bidang kimia. Benar, ini khusus bidang kimia. Setelah itu satu program studi lain di MIPA itu ada S1 Biologi, itu menjadi program studi pertama di Unila yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi ASIIN. Jadi ASIIN ini lembaga akreditasi yang basisnya di Jerman. Akreditasi dari S1 Biologi itu diikuti oleh 3 program studi di Fakultas Pertanian, yaitu S1 Agribisnis, S1 Agroteknologi, dan S1 Teknologi Hasil Pertanian. Jadi udah 3 di pertanian, 2 di MIPA. 2 di MIPA. Di MIPA sebenarnya ada 2 lagi. Jadi 2 lagi ini sudah divisitasi di Juli lalu dan saat ini sedang mungkin berdebar-debar menunggu hasilnya begitu. Yaitu prodi S1 semoga segera S1 Fisika dengan S1 Matematika. Jadi kalau misalnya nanti itu MIPA punya 4. MIPA punya 4. Kemudian di ranah sosial ini di FISIP itu ada 3 program studi yang terakreditasi oleh FIBA, lembaga akreditasi internasional lain yang basisnya sama di Jerman begitu. Jadi ada S1 Ilmu Komunikasi, ada S1 Ilmu Administrasi Bisnis, dan S1 Ilmu Administrasi Negara. Sedangkan di FEB itu sudah ada 5. Jadi selain mereka terakreditasi oleh ABES, dia juga terakreditasi oleh FIBA, yakni S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S2 Manajemen, dan S2 Akuntansi begitu. Jadi kalau total program studi tadi kita berapa nih? Misalnya total program studi yang sudah terakreditasi, tapi kita agak bingung ya karena ada 11 yang sudah duluan ya. Betul.
Jadi kalau di 11 tuh ada 5 yang 2 berarti. Iya, betul. Ada yang double begitu, ada satu program iya. studi yang double begitu. Tapi kalau basisnya akhirnya karena kemarin ABES itu dalam tanda kutip begitu dianulir oleh pemerintah dalam arti untuk pencapaian 8 IQ di IQ 8 ABES ini tidak diakui. Akhirnya dari semuanya itu berarti ada kita coba kan dulu ada berapa ya? 2, 3, 5 sama 5 tiga, ekonomi, jadi ada kan 5 ekonomi 5, 8 tambah itu berarti 12 sama 2 14 ya. Dan menunggu 2 lagi tadi Ya, betul. jadi bisa sekitar 16 Ya. ya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya target ke depannya berapa nih lagi mau ditambah oleh Unila nih? Kalau target ke depan Oktober besok ada satu program studi yang siap untuk divisit, yaitu dari S1 Ilmu Komputer begitu, dari ASIIN MIPA juga, lagi ya. dari MIPA lagi. Kemudian ada 15 program studi lain yang sedang proses untuk penyusunan dokumen dalam hal ini ke lembaga akreditasi baik ASIIN maupun FIBA-A. Jadi masih ada 15 lagi. Jadi ada 5 program studi dari FKIP, kemudian ada 3 program studi dari teknik, kemudian ada 3 program studi dari hukum, ada tambahan 2 program studi dari FEB, 1 program studi dari FISIP, dan 1 program studi dari FK. Artinya memang iya betul. Jadi artinya memang seluruh fakultas ini nantinya ada program. Ya, jadi dari seluruh fakultas harapannya memang ada program studi yang terakreditasi internasional begitu. Oke, jadi pada harapannya di 2024 ya, kita seluruh fakultas itu insya Allah sudah memiliki program studi yang sudah terakreditasi internasional. Amin. Luar biasa sekali. Ada kendalanya nggak sih Mas itu ngurus-ngurus akreditasi internasional? Kalau dibilang kendala sebenarnya ini semacam tantangan begitu. Jadi tantangan karena memang tadi basisnya adalah akreditasi internasional itu pengukuran oleh pihak eksternal, di mana kalau pihak eksternalnya orang Indonesia begitu kita berkomunikasinya tetap lancar karena bahasa kita sama. Tetapi yang mungkin menjadi tantangan adalah kendala bahasa begitu. Jadi kendala bahasa mungkin di 1 atau 2 program studi ini punya tantangan masing-masing. Ada memang 1 program studi yang dia sudah luar biasa baik dari dosen kemudian dari mahasiswa itu sudah begitu siap begitu dalam menghadapi perbedaan bahasa dalam arti berbahasa Inggris, tapi ada mungkin program studi lain yang kurang siap. Artinya perbedaan ini juga menjadi tantangan tersendiri kami dalam hal menyiapkan dokumen karena dokumennya mayoritas harus bahasa Inggris, meskipun mungkin ada 1-2 dokumen yang masih diperkenankan dalam bahasa Indonesia, tapi ya 90% lah dokumennya dalam bahasa Inggris. Tapi internasional ya, kalau pakai bahasa Jawa namanya beda lagi nanti. Termasuk dalam komunikasi. Jadi meskipun sebenarnya kita paham sebenarnya para dosen ini punya kemampuan bahasa Inggris meskipun pasif begitu ya dalam tata tulis itu pasti dosen-dosen ini mumpuni, tapi mungkin kita kurang terbiasa, jadi pembiasaan untuk menggunakan bahasa Inggris itu saja begitu. Waduh, berarti ke depannya kita harus memikirkan nih bagaimana caranya supaya kita itu bisa lebih aktif menggunakan bahasa Inggris ya Mas Priya. Benar. Jadi nanti ketika asesornya datang, mereka wah kita udah cus gitu ya. Betul. Baiklah. Ini suatu ini juga ya, suatu buah hal yang harus kita pertimbangkan juga ya. Betul. Untuk kedepannya. Mungkin ini ada beberapa fakultas mungkin yang sudah memulai effort untuk membuat One Day in English atau Friday in English. Jadi entah akhirnya kita Civitas Akademika jadi terbiasa untuk menggunakan itu karena bahasa itu adalah satu hal yang menjadi pembiasaan. Semakin kita biasa menggunakannya, semakin fasih begitu. Iya, baik. Ini juga sesuatu yang harus kita pikirkan nih bersama ya ke depan, karena kan tadi masih ada 15 plus 1 ya kan yang akan terakreditasi internasional, dan harapannya
akan lebih banyak lagi. Kalau bisa semua dong. Kita total ada berapa ya program studi Mas Pri? Kita program studi ada 121 begitu. 121 ditambah beberapa kan program studi baru ya. Ada yang baru-baru. Nah, harapannya ini semuanya kan tentu inginnya terakreditasi internasional ya. Betul. Baik. Kalau misalnya keuntungan tadi kalau keuntungan apa nih kira-kira nih? Kalau misalnya untuk mahasiswa gitu ya, untuk dosen, apakah ada penambahan kesejahteraan misalnya kan, atau untuk institusi secara umum begitu? Apa yang sebetulnya akan kita dapatkan? Keuntungan apa nih gitu? Supaya lebih bersemangat nih Mas Pri kan? Wah, betul. gimana nih? Kalau secara bargaining value begitu, secara institusional, sesuatu yang punya standar internasional pasti punya value yang lebih jika hanya dibandingkan dengan yang nasional atau lokal saja begitu. Artinya dengan satu program studi atau satu institusi sudah punya label, oh ini terakreditasi oleh RSC begitu, atau ini terakreditasi oleh ASIN, artinya kita punya standar yang sama dengan program studi di luar yang sudah terakreditasi itu begitu. Artinya ini juga akan mempermudah kita dalam hal networking ke universitas-universitas kelas dunia yang lain begitu, bahwa kami sudah standar dengan ASIN misalnya, kami sudah terstandar dengan FIBA-A, artinya mereka sudah tahu nih, oh berarti dia sudah ada di sini nih standarnya. Kesetaraannya betul. Jadi secara institusional itu sih, tapi kalau secara dosen mungkin secara pribadi memang ini kebijakan institusi begitu, ada beberapa reward yang diberikan kepada dosen. Dalam hal ini Unila punya sistem remunerasi dan ada poin khusus yang diberikan oleh Unila kepada dosen-dosen yang program studinya sudah terakreditasi internasional. Iyalah ya, soalnya kan effortnya tuh lumayan ya. Betul. Masa nggak dapat hadiah dari kerja keras mereka? Betul. Termasuk tadi untuk mahasiswa tentunya dengan dia lulus dari program studi yang punya standar internasional, pasti networkingnya, dan kalau misalnya mau melanjutkan studi atau mau bekerja di luar negeri dengan stem bahwa oh program studi yang saya dapatkan atau saya lulus dari program studi yang terakreditasi internasional, maka pihak internasional pun sudah tidak ragu bahwa oh mereka sudah punya standar sama dengan kita begitu. Iya. Bagaimanapun kan kita menuju world class university ya. Benar. Jadi tentunya world class itu ya harus disetarakan dengan bagaimana kita setara dengan dunia gitu ya Mas Pri ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi untuk para pemirsa Unila TV, sepertinya kita harus bersama-sama nih seluruh sivitas akademika Unila membantu agar segera tercapai akreditasi internasional di berbagai program studi yang ada di Universitas Lampung. Nah, Mas Pri, tadi balik lagi nih, kan tadi ada target mau sekian kita ya, terus kemudian tentunya berdasarkan Renstra, pada tahun kesekian kita tuh mungkin semuanya sudah terakreditasi internasional gitu ya. Nah ini upaya apa nih yang ada nggak sih program-program khusus atau kegiatan-kegiatan tertentu yang kita lakukan untuk mendukung tentunya target yang sudah kita tetapkan? Jadi ini sistematis begitu, artinya memang upaya untuk mendapatkan akreditasi internasional ini secara sistematis sudah dibangun, jadi sudah didesain dari beberapa tahun yang lalu. Jadi memang pada kala itu Unila sudah melakukan beberapa kali workshop dan benchmarking ke universitas-universitas lain yang dalam tanda kutip sudah lebih dulu mendapatkan akreditasi internasional. Artinya dari sini harapannya Unila tidak lagi menemui kesulitan yang dulu universitas itu temui pada waktu awal-awal menyusun akreditasi internasional. Kemudian untuk program selain workshop, kita juga mengadakan pendampingan. Jadi program studi yang saat ini atau sedang dalam proses penyusunan akreditasi internasional, ada pendampingan dari Unila dalam hal ini melalui LP3M, baik itu melalui pendamping internal atau pendamping eksternal begitu. Kemudian iya, betul. Jadi selain itu Unila juga mau tidak mau juga harus mengembangkan sumber daya manusianya begitu. Jadi ada program di mana beberapa orang itu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Jadi sebelum masa pandemi itu ada 4 orang yang sudah dikirim untuk melakukan pelatihan berdasarkan sertifikasi AUNQA begitu.
Kemudian di masa pandemi itu kita ada 9 orang yang dikirim untuk mengikuti kegiatan ASIN Expert Training. Jadi ini menjadi kekuatan juga bagi Unila, artinya bahwa Unila saat ini punya SDM yang ya bisa kita bilang mumpuni dalam hal akreditasi internasional begitu. Gitu. Kemudian apa namanya? Kalau bercerita sedikit deh kisahnya ketika kita visitasi gitu, Mas Pri. Serunya itu gimana gitu? Visitasi itu dalam beberapa tahun ini memang ada beberapa lebih banyak dilaksanakan secara online begitu. Jadi ada kemudian setelah pandemi ini baru satu klaster 2 program studi yaitu matematika dan fisika yang akreditasi visitasinya betul secara offline. Seru bin deg-degan begitu ketika kita melakukan komunikasi di mana ribetnya itu terkadang ada sesuatu keribatan yang non teknis begitu yang kita hadapi, tapi untuk hal-hal teknis terkait dengan misalnya penyiapan dokumen dan sebagainya karena memang kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ini sudah bisa kita handle, tapi terkadang ada hal-hal yang non teknis tiba-tiba kita biasanya orang Sumatera ini suka pedes begitu, kedatangan asesor dari Eropa yang mereka jangankan pedes begitu kena sambal dikit aja langsung merah semua begitu. Wah, benar jadi juga. Ini hal-hal non teknis yang terkadang menjadi keribetan tersendiri begitu tantangannya. Jadi kita tidak hanya menyiapkan dokumen, tapi menyiapkan juga culture yang kayak gitu ya. Repot juga. Nah, Mas Pri, kalau misalnya nih saya yakin kan seluruh pemirsa Unila TV ingin terlibat, ingin membantu, ingin mendukung upaya Universitas Lampung untuk mendapatkan akreditasi internasional. Nah, ini apa nih yang kita bisa lakukan? Maksudnya masing-masing, misalnya mahasiswa bisa bantu apa ya, dosen bisa bantu apa gitu. Tentu saya rasa semua orang ingin terlibat dan ingin mendukung. Gimana nih Mas Pri ini? Karena akreditasi itu adalah bentuk penilaian begitu. Jadi penilaian pihak eksternal kepada performa kita, artinya kita harus mengambil peran di pos masing-masing. Artinya ketika kita adalah mahasiswa, mari kita menjadi mahasiswa yang punya standar internasional. Artinya kita punya prestasi di tingkat internasional, yang hobi lomba debat, ya debatnya sudah tingkat internasional, yang hobi menulis esainya tingkat internasional, atau yang punya hobi di non akademik misalnya, lomba nyanyi begitu, ikut American Got Talent begitu, atau apa itu putri kan ya. Betul. Jadi artinya kita berkarya di pos masing-masing. Dosen pun begitu. Dosen punya tridharma, dan tridharma itu yang harus digenjot. Bagaimana melahirkan sebuah pembelajaran yang baik di kelas, bagaimana membuat riset yang bermutu, dan bagaimana mengabdikan itu kepada masyarakat. Pun juga teman-teman tenaga kependidikan ini juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa, itu juga bagian hal yang dinilai begitu. Khususnya dari lembaga akreditasi FIBA begitu. Jadi akan ada satu sesi khusus kepada teman-teman tendik. Jadi teman-teman tendik pun diberikan sesi wawancara khusus oleh asesor bahwa apa sebenarnya yang mereka lakukan untuk melayani mahasiswa, karena mahasiswa inilah yang ya dalam tanda kutip raja kita begitu. Customer kita. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa agar mahasiswa kita punya prestasi yang prima. Gitu. Ada satu hal yang saya catat dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Pri, yaitu standar internasional. Jadi mulai sekarang lakukan segala sesuatu itu standarnya nggak boleh lokal dan nasional lagi. Kita semuanya harus meningkat ke standar internasional. Luar biasa sekali. Baiklah pemirsa Unila TV, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang dengan Mas Priambodo. Saya yakin seluruh pemirsa Unila TV mendapatkan informasi yang menarik dan terkini tentang akreditasi internasional di Universitas Lampung. Terima kasih Mas Priambodo sudah bersedia berbagi bersama kami hari ini. Sukses selalu tentunya ke depannya, kami doakan. Amin. Baiklah pemirsa Unila TV, sampai jumpa lagi di acara Bincang Mutu Unila TV yang akan datang. Saran, masukan, dan kritik dari Anda selalu akan kami tunggu untuk upaya perbaikan Unila TV agar Unila TV dapat menjadi TV kampus yang kreatif, mendidik, dan menginspirasi.
Saya Melia Riniarti mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dari pemirsa Unila TV. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.